Bentar, ini apa nih? Oh, ini apa? Nah, basic ini ya prosesnya. Hmm, ya ini cuma splinter, kalau splinter, oke. Ya, tinggal kita nyalakan. Tes tes, ya terus ini aman. Aduh, oke, let's go. Oke ya, yes, langsung kita mulai aja ya kelas tambahan nih buat komnet kita di hari ini. Ya hari ini ada sing onsite, ada sing online juga ya. Nanti nih misalnya ada sing mau tanya langsung langsung ngomong aja ya. Soalnya kan ini aku pakai Discord ya. Ini misalnya kalian kalian kayak raise hand bareng aku udah tahu. Jadi pokoknya kalian mau tanya langsung kok ngomong di selasnya ada apa ya. Nah, jadi ya kita langsung masuk aja ke materi ini. Ya, ini tak buka ke dulu buat material kriterianya ya, kriteria materialnya. Oke, sebentar ya. Ini, oke. Nah, ini kriterianya ada di sini. Komnet. Nih. Oke, ini ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini buat besok pointingnya kayak gini. Oke, jadi kira-kira buat crimping capsule. Apa? Sam has minimized their application. Oh, oke oke. Itu streaming Discord bukan Ya ya streaming ya. layar. Mhm, oke. Sip. Oke. Udah ketok loh. Nah, oke. Yuk. Yuk, yuk. Nah, ini eh materinya buat besok kira-kira kayak gini ya. Nah, jadi hari ini yang bakal kita bahas ya tiga ini. FLSM, VLSM, static routing, sama access list. Ya, nek climbing cable ya udah mungkin tak ajari di kelas tambahan kali ini. Soalnya nek aku pernah ngaji di TV, kamu kira saya bisa? Tidak. Oke. Jadi hari ini kita bakal masuk dari FLSM, VLSM, static routing, sama access list. Nah, buat soal-soalnya sih bakal dipakai, kita bakal pakai soal-soal latihan sih kemarin aja. Karena anyway, sing static routing sama access list ini kemarin kita sebenarnya belum pernah pakai soalnya buat latihan ya. Yang pasti kelas kan tak kasih template pas itu. Nah, sing asli ini PKN belum pernah buat latihan. Sing FLSM ini dulu juga kayak belum pernah. Sing VLSM ini cuma hitung doang kan ini. Ya, nanti kita coba belajar hitung lah. Nah, kita langsung buka di Notion aja ya, biasa. Nih, biasa link Notion ya, tak kasih di chat ya. Nah, Notion-nya di idurl.com/comnetclass. Oke, wis mangga dibuka dulu Notion-nya. Aku juga buka. Oke. Nah, kita bakal review dari materi yang paling apa? Paling gampang dulu ya, atau paling dasar lah, paling dasar dari sebelumnya yaitu berarti subnetting ya. Oke, mana komnet? Computer network. Oke, ini ya. Ini record kali itu. Ya enggak? Record tak ya ini? Bentar, oh record lah harusnya. Oke. Nah, oke jadi kita computer network introduction ya ini nggak usah lah ya. Oh ya, besok buat kabelnya yang straight through sama crossover itu nggak bakal aku kasih gambar depan ya. Jadi silahkan kalian hafalin urutannya ini mau buat yang straight through atau crossover. Nah, straight through itu simpelnya adalah kalau jenis perangkatnya beda ya. Jadi kayak komputer ke switch, komputer ke hub, komputer ke router, ya pokoknya perangkatnya beda itu straight through. Nah, straight through lebih gampang ya kan. Berarti karena side one sama side two ini bentuknya sama, dia lebih gampang. Kalau crossover ya bedanya dia dipakai ketika perangkatnya sama. Justru nek perangkatnya sama kau pakai crossover. Misalnya komputer beda komputer lain, switch juga switch lain. Nah, nek crossover ya bentuknya kayak gini ya. Besok silakan dihafalin ya. Nah, ini ya udah Cisco, OSI, ini enggak usah lah ya. Nah, kita langsung ke basic subnetting aja. Oke. Nah, coba kita review sedikit aja buat teori ya. Teori kita nggak bakal review terlalu banyak. Kita bakal review sedikit aja buat materi ini. Teori deh. Tuh. Nah, saya lebih jelas. Nah, paling kita review sedikit aja buat
teorine. Jadi sing di sini eee, IP addressing ya atau Internet Protocol Addressing itu kayak diibaratin kita kayak tanda pengenal atau kayak binusian ID kalian lah, tapi dipakai bukan di dalam kampus tapi dalam sebuah network. Kita pakai IP. Nah, bentuk IP yang kita pelajari di sini itu kita pakai IPv4 yang susunannya dari 32 bit angka biner. Maksudnya apa 32 bit angka biner? Itu kayak gini berarti. Ya, dia tersusun dari 8 buah bilangan 1 dan 0 ya, kombinasi 1 sama 0 dikaliin 4 ya, karena ada 4 angka atau ada 4 oktet namanya. Satu angka ya, satu angka kayak 172 terus 16 2541 itu dinamakan dengan satu oktet ya. Di mana satu oktet itu terdiri dari 8 buah angka 0 sama 1, 8 bit. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung ngubah bilangan bit jadi bilangan desimal. Kayak misalkan kenapa kok 101101100 itu jadi 172. Ya, ya udah kita coba ya dari yang paling simpel dulu ya. Kita ubah bilangan bit jadi desimal. Oke, oke ini kemarin pakai ngasih. Nah, ini ya. Nah, jadi cara ngubahnya simpel banget. Misalnya kita punya tadi ya, misalnya 1 0 1 1 0 ya aku rada ngarang ya. 0 0 1. Ini berapa? Kurang 1. Nah, 1. Nah, misalnya kita punya gini, besarin. Nah, misalnya kita punya bilangan kayak gini. Nah, bagaimana cara ngubah bilangan ini jadi bilangan desimal? Oke. Nah, caranya gampang banget. Nah, jadi bilangan yang paling belakang ini, ya, angka 1 yang paling belakang, ini. Nah, ini melambangkan apa? Ini melambangkan 1 dikali 2 pangkat 0. Ya. Terus habis itu yang ini. Ya. Angka yang ini. 1 sing depannya. Ini apa? Melambangkan apa? Gampang. Polarnya sama. Ini 1 dikali 2 pangkat 2 pangkat 1 ya. Lah, sing di depan ini kan 0. Lah nek 0 terus artinya apa kok? Nah, nek 0 berarti ya ini artinya 0 dikali 2 pangkat 2 ya kan. 0 kali 2 pangkat 2 kan berarti 0 ya kan. Dan seterusnya. Oke, berarti nek misalnya 0 ini enggak usah kita hitung ya kan. Karena 0 ini kan 0 kali berapapun hasilnya 0 kan. Nah, kita hitung sing 1 aja. Nih, misalkan di sini ya. Sing sini ini kan berarti adalah 1 dikali 2 pangkat berapa? 4 kan. 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya toh. Nah, terus ya udah tinggal selanjutnya diterusin aja. Nah, misalnya ini ya, ini berarti adalah 2 pangkat 5. Aku langsung sikat ya, ini 2 pangkat 5. Kan 1 kali apapun dia bilang itu sendiri. Nih. Oke. Ini berarti adalah 2 pangkat. Nah, oke. Nah, misalkan kita punya kayak gini, nah cara ngubahnya jadi bilangan desimal gimana? Gampang, tinggal dijumlahin aja semua. Nah, yang 0 kali ini kan nggak kepake ya. Ini kan berarti nggak kepake. Nah, wes tinggal kamu buat jumlahin aja semua yang ada di sini. Nah, mulai dari 2 pangkat 7 dulu. 2 pangkat 7 berapa? 1, 2, 8. Tambah 2 pangkat 6 ada enggak? Enggak ada 2 pangkat 6 kan? 2 pangkat 6 kan kali 0 maksudnya. Enggak ada berarti. Nah, terus habis itu apa? 2 pangkat 5 ada. 2 pangkat 5 berapa? 6. 32 ya? 32. Terus tambah 2 pangkat 4, 16. Tambah 2 pangkat 3 enggak ada, 2 pangkat 2 enggak ada. Tambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 2. Tambah 2 pangkat 0, berapa 2 pangkat 0? 1. Ya. Oke, saya sini tinggal buat hitung ya. 128 tambah 32, 160 tambah 16, 176, 178, 179. Oke. Nah, berarti ini si bilangan 10110011 itu udah diubah jadi bilangan desimal adalah 179 ya. Ini kita kasih judul mengubah mengubah apa namanya? Bit jadi desimal. Nih ya, wis ini tak kasih, ini tak screenshotkan. Nah, tak kirimkan di chat ya.
Nih. Ya. Oke. Udah? Aman? Sampai sini aman ya? Pokoknya nanti misalnya ada yang bingung tanya kayak lagi ya. Salah. Nah, terus habis itu IP itu punya kelas ya. Tuh. Kelasnya ada kelas ABC yang biasa kita pakai aja ya. Aku langsung sing biasa kita pakai, kita ada ABC. Simpelnya kalau kelas A itu dia bisa nampung jumlah host yang lebih banyak. Nah, biasanya dia IP range-nya antara 1 sampai 127. Jadi ini bisa kalian lihat 1 titik sekian 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 atau 127 titik sekian 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 atau 100 titik sekian 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 itu adalah kelas A. Nah, simpelnya dia bisa menampung jumlah host yang lebih banyak. Nah, kalau kelas B itu dari 128 sampai 191. Ya, berarti nah kamu lihat yang awalannya 128 sampai 191 itu kelas B. Berarti ya dia bisa nampung jumlah host yang medium. Nah, kelas C, nah dia cuma bisa nampung host sedikit, cuma 254 doang. Nah, angkanya depannya antara 192 sampai 223. Ya kan itu. Nah, ya. Nah, kayak network sama host, itu kan bisa diibaratin kayak circle pertemanan pas itu. Network tuh ibaratin kayak circle pertemanan dan host adalah orang-orang dalamnya. Nah, kalau kelas A itu circle-nya besar. Nah, tapi jumlah circle-nya cuma bisa ada sedikit. Nah, sedangkan kalau kelas C itu circle-nya kecil. Nah, tapi ada banyak circle-nya. Jadi circle kecil-kecil tapi banyak. Nah, kelas A itu circle kecil tapi cuma sedikit. Nah, itu ya. Nah, terus ini public sama private IP address. Nah, nanti kalian bisa bahas aja ya di rumah. Karena juga nggak terlalu related to quiz juga. Nah, ini ya kita langsung masuk ke sini aja, ke subnetting. Nah, subnetting itu adalah cara kita buat dari circle yang udah ada tadi, dari buat setiap network yang udah ada tadi, ternyata mau dibikin circle yang lebih kecil lagi. Misalkan kayak ada klub pecinta voli di circle B27 Semarang misalkan, atau klub pecinta hewan atau klub pecinta sepak bola dan lain sebagainya. Nah, circle-circle yang lebih kecil lagi ini kita bisa jelaskan dalam bentuk subnet ya, dalam subnetting ya. Nah, tujuannya apa sih? Ya supaya penggunaan IP ini bisa lebih efisien. Plus dia juga bisa meningkatkan security dari network kita. Tuh. Nah, dia itu mengatasi apa? Dia mengatasi yang namanya chaotic broadcasting problem. Nah, karena gini, kan dulu udah pernah tak kasih ilustrasi juga toh, ketika komputer itu berkomunikasi satu sama lain, kan nggak bisa langsung kayak, oh kamu Michael, nggak bisa kayak gitu kan, kan harus tanya satu-satu. Kamu Michael bukan, kamu Michael bukan, kamu Michael bukan, kamu Michael bukan. Sampai ketemu si Michael yang asli, baru bisa. Nah makanya supaya dia nggak tanya ke terlalu banyak perangkat yang lain, diperlukanlah sebuah subnet. Supaya perangkat-perangkat yang ada di dalam situ nggak terlalu banyak sebanyak yang lain lagi, ya kan? Tuh. Nah, ya udah. Nah, terus buat subnetting itu yang kita pelajari ada dua. Ya, yang pertama ada sih namanya classful subnetting, ya atau lebih sering kita sebut dengan FLSM, Fixed Line Subnet Mask. Nah, Fixed Line Subnet Mask ini artinya circle-circle yang dibentuk dari network itu punya ukuran yang sama. Ya contoh misalkan kayak tadi di anak saya SP27 ada grup apa ya, misalkan ada circle sepak bola, circle voli sama circle musik misalkan. Nah, misalkan circle sepak bola peminatnya 10 orang, circle voli peminatnya 20 orang, circle musik peminatnya 30 orang. Nah, nek di kelas khusus dating atau FLSM, walaupun si isinya apa isinya circle sepak bola tadi cuma 10 orang atau circle voli cuma 20 orang, nah tapi dia tetap harus disamain jumlah maksimal anggotanya. Jumlah maksimal anggotanya berapa? Disesuaikan sama circle yang paling besar. Circle yang paling besar tadi apa? Circle musik, ya kan? Artinya tetap harus kita samain si ukurannya. Tapi tetap sama-sama ukurannya 3. Tuh. Nah, gimana sih caranya kita buat bikin FLSM? Ya. Atau lebih tepatnya bagaimana cara kita membuat sebuah subnet, gitu kan? Nah, subnet itu didapatkan dari cara yang pertama kita perlu network address-nya dulu. Nah, terus habis itu kita butuh subnet mask. Nah, sekarang buat penjelasan network address dulu. Ya, kita bakal mundur rotok jauh ya di sini. Nah, ini dari sini aja. Tak jelasin pakai maksudnya. Sekali jauh. Nah, ini ya. Oke, jadi ini kita coba belajar sing namanya network address. Aduh, ya. Network address. Ini network address. Apa? Guys.
Terus sebelah wis si Amazon disable versus broadcast ya kan? Nah, jadi network address usable versus broadcast ini kayak gimana? Nah, jadi sebenarnya ketika kita membuat sebuah network ya, membuat sebuah jaringan, itu tuh dia terbagi jadi apa ya, 3 part lah, 3 part. Jadi bagiannya kayak gini. Nah, jadi yang di depan itu adalah yang dinamakan dengan network address. Yang di belakang ini dinamakan dengan broadcast address. Ya. Ini yang di depan ini namanya network address. Yang di belakang ini namanya adalah broadcast address. Aku singkat BA ya. BA. Broadcast address. Oke. Network address, broadcast address. Nah itu ya. Nah, yang di tengah ini adalah yang dinamakan dengan usable address. Nah, network address ini fungsinya buat apa sih? Fungsi network address sebagai tanda pengenal sebuah network. Ya, ini tanda pengenal sebuah network. Nah, oke. Nah, broadcast address ini fungsinya buat apa ya? Dia buat broadcasting, broadcast network ya. Broadcasting itu yang tadi, kalau kalian lupa broadcasting itu apa? Broadcasting itu yang tanya loh, kayak kamu Michael bukan, kamu Michael bukan, kamu Michael bukan, itu broadcasting. Nah, terus habis itu, di dalam network, yang namanya network address sama broadcast address, network address itu pasti alamat IP pertama ya. Network address itu pasti alamat IP pertama di network tersebut. IP pertama di network tersebut. Pasti. Broadcast address itu juga pasti IP terakhir di network tersebut. IP terakhir di network tersebut. Pasti kayak gitu. Nah, ya. Nah, yang namanya network address dan broadcast address itu nggak bisa dipakai. Maksudnya nggak bisa dipakai itu nggak bisa dipasangin di kayak PC kalian. Misalkan PC kalian mau masuk ke dalam circle-nya itu. Ya dia nggak bisa pakai IP-nya si network address, itu nggak boleh. Ya. Nah yang boleh dipakai terus yang apa? Yang ini, yang di tengah, usable. Nah ini adalah IP yang bisa dipakai sama host. Host itu apa? Host itu ya perangkat-perangkat kita, PC, laptop, ya itu yang adalah si usable ya, network, atau network router, nah itu. Nah ini kita pakai usable IP address. Tuh. Ya, jadi network address ada di awal, usable ada di tengah, broadcast address ada di akhir. Tuh, kayak gitu. Nah ini besok bakal keluar di soal yang VLSM. Jadi kalian suruh masukin, nanti setelah kalian hitung ya subnetnya, kalian suruh masukin network address-nya berapa, usable-nya dari berapa sampai berapa, broadcast address-nya berapa, subnet masnya apa. Tuh ya. Apa? Nah, kelasnya nanti dikasih dari soal. Tuh, ya. Kelasnya nanti dikasih dari soal. Nggak tahu kelasnya apa. Tuh. Ya, nah ini. Ini ya. Nah, ini buat beda nih network address, usable sama broadcast address. Ya. Oke. Apa? Gateway itu dipakai di usable IP address. Jadi yang namanya default gateway itu bisa pakai apapun yang ada di usable IP address. Sebenarnya nggak harus yang IP usable pertama, nggak harus kayak gitu. Cuma secara convention atau secara aturan nggak tertulis dan supaya biar rapi, default gateway itu pakai usable IP address yang pertama. Ya. Nah, default gateway itu apa? Default gateway itu adalah alamat dari router yang tersambung dengan network tersebut. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kamu bisa komunikasi antar network via router. Itu default gateway. Ya. Nggak ada sebuah keharusan buat taruh dia di usable IP address yang pertama. Coba itu biasanya dilakukan di soal simplifikasi dan di dunia nyata juga biasanya kayak gitu. Kenapa? Supaya rapi dan supaya gampang nyari. Nah, kalau sudah dipakai buat gateway, tidak boleh pakai yang lain. Namanya juga IP kan. IP kan harus unik. Ya kan? Nah, kalau sudah dipakai buat gateway, nggak boleh dipakai buat yang lain. Nah, itu ya. Nah, ini misalkan kita kasih contoh. Ya. Atau udah deh, kita bikin dulu lah. Kita coba hitung dulu lah. Ya. Nah, buat FLSM ini, mari kita coba pakai latihan yang mana ya? Kalian pernah tak kasih latihan nggak sih buat yang ini? Mana ya? Nah, ini ya. Silakan kalian bisa buka latihan yang ini. Ya. Ini dulu kayak soalnya
Cuma tak kasih doang tapi nggak pernah dibuat latihan, kayak saya ingetku. Karena kita mulai latihan pas VLSM, I guess, atau udah pernah ya, aku juga lupa. Nah, pokoknya kalian dulu tasnya ini, ya, yang punyanya FLSM ya ini. Nah, ini di Komnet. Jadi Discord pokoknya ada saya tanya langsung maga lah ya, open mic lah ya. Soalnya ini kan aku nggak bisa lihat chat secara langsung kayak di Zoom ya. Ini aku takutnya nek kalian chat di Discord nanti tidak kelihatan malah. Ya, jadi mending langsung ngomong ya. Nah, ini silakan kalian download terus habis itu ya di ekstrak web. Oke, paste. Nah, ini sebenarnya di kayak file-file yang tak kasih zip-zipannya ini juga udah ada materi ini nek kalian mau lihat nih ya. Nih, cara kita ke FLSM juga sudah ada di sana. Nah, kita langsung coba praktekin dulu lah. Nih, ini juga sama sih cara cara kayak resultase. Oke ya. Nih, kita di network, broadcast sama usage tuh. Tuh, ya. Nah, case-nya ada kayak gini, ya. Oke. Case-nya bakal ada 4 ruangan ya nanti. Ada 4 ruangan, staff room, IT room, designer room, sama operational room. Ya, yang masing-masing punya komputer, 58 komputer, 27 komputer, 33 komputer, sama 12 komputer. Nah, terus habis itu kita dikasih sebuah network address yang ini ya, 192.168.0/24 gitu ya. Nah, ada yang tahu ini kelas apa? Kelas networknya apa? Kelas C ya. 192 itu berarti dia masuk dalam kelas C ya. Dalam kelas C itu berarti untuk setiap network address itu dia bisa menampung maksimal 254 bus ya. Nah, itu nanti buat keterangan dia gimana silahkan dipelajari lagi ya. Kalau jelasin di kelas tambahan ini karena tak jelasin ya ini malah jadi real kelas gitu. Ya, jadi kita bakal langsung to the point aja bagian segi penting langsung kita kerjain. Nah, cara bikin CIDR juga ya. Cara bikin CIDR nanti silakan dilihat lagi di Notion ya. Caranya gimana? Aku nggak bakal masuk terlalu panjang di dalam cara bikin CIDR dan lain sebagainya dalam sini ya. Kita bakal langsung coba kerjain aja kasusnya. Oke, ini ya. Oke, kita udah dapat ini. Nah, sekarang misalkan kita buka file PKA-nya, kita buka file yang PKA. Tuh, di. Oke, ini tak tutup sih. Nge-lag coy. Bentar. Oke, yang tak tutup dulu. Ini saya. Oke. Alah, login. Bentar ya. Bentar, login dulu. Login server. Oke, mantap. Nah, oke. Nah, nah, yang buat lupa cara ngerjain Zipidus gimana? Nah, itu besok kalian bakal dapat file sync extensionnya PKA kayak gini. Nah, ini salah satunya. Salah satunya ini adalah buat setting FLSF ya. Nih. Nah, kalian harus perhatikan besok buat aturannya ini. Nah, misalkan kayak uh, first range IP address must be used for staff division. Second range IP address must be used for IT division. Third range IP address must be used for designer. Fourth range for operational division. Nah, artinya apa? Artinya kalian harus urut ya. Urut sesuai urutan ini. Berarti staff, IT, designer, operasional. Gitu ya. Berarti nggak boleh belejat-belejat maksudnya kayak habis staff juga kalian milih oh aku mau designer itu nggak bisa ya. Walaupun sebenarnya di dunia nyata ya bisa wae. Cuma karena di sini udah disetting sama Binus, ya kalian harus benar supaya completion yang ada di bawah ini naik. Kan nilai bahasa itu kan. Nah ini, di Binus juga pakai aturan sering umum dipakai ya, kayak IP ini itu adalah IP usable pertama sih bisa dipakai, ya kan. Walaupun ya kayak kita bilang tadi, sebenarnya di dunia nyata kalian taruh di tengah-tengah pun juga bisa. Jadi secara konvensi sih bagus ya itu harusnya taruh di awal. Oke. Aduh, sebentar. Wah, ah, oke, ya, ini ya, oke, udah paham semua ya soalnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk beneran ke soalnya, kita bakal berhitung dulu, ya. Karena kan ya kita perlu hitung kan kalau ini mau udah mau. Nah, ya udah kita ambil aja spesifikasi deh dari saya tadi kasih. Oke.
Nah, ini ya. Ini spesifikasinya tak copy aja ke Excalibur. Oke, ini copy. Oke, nah kita pakai Excalibur saja supaya lebih enak gambar-gambarnya. Oke. Oh ya, ini tak kasih dulu ke kalian. Set. Nah, oke. Ini ya, keluar ya. Oke. Terus habis itu tak copy dulu soalnya. Tak copy Sun. Alamat. Sabar. Oke, di bang. Ya, iya. Set copy. Nah, masukin di sini. Nah, mantap. Oke. Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Wah, anjay. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah dikasih sebuah IP address ini ya dengan CIDR sekian. /24 ya. Nih, /24 itu artinya default subnet masknya ya masih default ya. Dia dikasih subnet mask default. Dia adalah 255 255 255 T 0. Nih, ini ya. Nih. Ya setelah tak jelasin sistem lah buat ngubah dari ini jadi CIDR kayak besok dapat supaya nggak bingung nggak gimana. Nah, CIDR itu sebenarnya apa sih? CIDR ya. CIDR itu pelajarannya aku lupa. Ya, jelas dia itu cara buat menyikat penulisan subnet berarti ya. Nah, subnet itu kan contohnya misalnya kayak gini. Kayak 255 titik 255 titik 255 titik 0. Nah, ini sama dengan /24. Nah, gimana dapetnya dia /24? Nah, sebenarnya 24 itu cuma jumlah angka 1 dari subnet itu ya. Jadi 24 ya. Dalam tanda kutip 24 itu adalah 24 itu adalah jumlah angka 1 di subnet masknya. Oke. Nah, kok bisa ada 24 kok? Dapatnya dari mana? Nah, karena kayak misalnya kamu punya 255 ya. 255 itu kan asalnya dari bilangan biner kayak gini kan. 25 itu asalnya dari bilangan ini kan 111 banyak 8 kali. Ini kan kayak gini. Nah, artinya apa? Nah, kamu punya 1 sebanyak 8 kali. 1 sebanyak 8 kali itu ya berarti ini adalah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 dan seterusnya sampai ya sampai tambah 2 pangkat 0 ya kan. Nah, ini coba kalian hitung ini bakal jadi 255 ya kan. Nah, ini kan angka 1 ini ada berapa? Ada 8 ya kan. Nah, angka 1 ini ada 8. Nah, buat setiap angka 255 ada 8 buah angka 1. Nah, kalau angka 255 ini ada 3 berarti angka 1-nya ada berapa? 8 dikali 3 jadi ini 24. Nah, itu angka CIDR dapatnya dari situ ya. Udah misalnya kalian nanti lupa tak kasih tutorial di Notion atau ya lihat gue di YouTube terus banyak itu nanti kalian tinggal kontak gue lah. Itu ya. Nah, aku lanjut sekarang. Nah, sekarang buat FLSM ya, ini tak kasih stepnya. FLSM. Oke. FLSM. Step pertama itu kamu oke, kita samain kayak di Notion gue biar kan nggak bingung. Nih, FLSM itu yang pertama kita cari host yang butuh paling banyak atau max host ya. Berarti dari awal kita cari max host. Hmm? Nah, cari max host atau apa ya network atau subnet yang hostnya butuh paling banyak. Nah, berarti paling banyak yang mana? Yang staff berapa? 58. Berarti max hostnya berapa? 58. Oke, wes ini step pertama ya. Kita cari max hostnya 58. Oke. Nah, terus kedua, nih, bikin subnet mask baru pakai rumus ini. Ya, kita cari dulu. 2 pangkat H-2 lebih dari satikan maksus. Ya. Oke, berarti kita cari H dulu. Oke. Bentar.
2. Kita cari H. Bentar. Oke, cari H. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 pangkat H minus 2 itu harus lebih besar sama dengan si Maxus. Ya. Cara cari H kayak gini. Oke. Nah, oke. Nah, berarti ya udah tinggal kita hitung di sini. Maxusnya udah tahu kan? 58. Nah, berarti udah tinggal 2 pangkat H minus 2 lebih dari 1 dengan 58. Ya. Oke, berarti kan 2 pangkat H lebih dari sama dengan pindah ruas. Minus 2 pindah ruas jadi plus 2, 60. Ya udah cari. Ya. Bilangan apa? Bilangan 2 pangkat berapa? Ya. Saya tidak dipangkatin. Ya. Jadi ini 2 pangkat berapa? Saya lebih besar dari 60. Ya. 2 pangkat berapa sih lebih besar dari 60? 2 pangkat 6. Ya. Jadi hanya adalah 6. Gitu. Nah, kalau kamu mau cari, ini juga bisa sekalian cari alokasinya. Ya. Berarti alokasi ya, alokasi IP. Itu berapa? Alokasi IP dapatkan dari 2 pangkat H itu sendiri. Oke, alokasi IP adalah 2 pangkat H. Oke. Nah, berarti alokasi IP di subnet ini adalah 2 pangkat 6. Berarti berapa alokasinya? 64 IP. Ya. Nah, 64 IP, sekarang tak tanya, apakah semuanya bisa dipakai? Nah, oke. Ada berapa saya nggak bisa dipakai? Ada 2. 2 yang nggak bisa dipakai. Apa aja? Dipakai berarti adalah IP pertama dan terakhir. Nah, IP pertama nggak bisa kenapa? Karena ini network address dan IP akhir. Ya, kenapa nggak bisa? Karena ini broadcast address. Nah, berarti ada di sini 62 usable IP. Tuh ya. Ini. Nah, besok kalian juga harus tahu alokasi IP-nya gimana. Kenapa harus tahu alokasi IP ada berapa? Supaya kita bisa cari range-nya. Karena kan nanti kalian juga butuh range-nya kan. Nah, kalian juga harus tahu ya range-nya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau sudah, di terakhir kita tinggal tentukan subnet mask-nya. Oke, berarti cari subnet mask. Oke, subnet mask-nya itu dapat dari mana? Sebelumnya kita cari M dulu. Nah, dengan cari M. Dan cari M. Nah, di mana N ini apa? N ini adalah jumlah angka 1 di subnet mask-nya. Oke. Nah, N ini rumusnya gimana? N itu rumusnya gampang banget. Cuma 32 dikurangi H. Tuh. Ya, kalau penasaran kenapa 32? Karena di dalam sebuah subnet mask yang 4 oktet kan. 1 oktet kan 8 angka. Nah, berarti kan ada 32 angka. Nah, didapatkan dari 8 kali 4 itu 32. Nah, berarti N-nya dapat dari N-nya di sini berapa? N-nya di sini dapatlah 32 dikurangi H kita berapa tadi? 6. Nah, dapatlah N-nya 26. Nah, berarti di sini subnet mask kita itu adalah /26. Ya, /26 kayak gini. Nah, /26 itu juga gimana aku bentuk subnet masknya? Ya udah tinggal kita lihat aja. Oke, nah kita tinggal convert /26 ke bentuk asli, bentuk ori lah, ori ya. Oke. Nah, caranya gimana? /26 berarti itu adalah angka 1 sebanyak 26 kali, sesimpel itu, ya kan? Dan urut, ya. Ini, ya misalkan, nah ini karena aku pakai PC, aku bisa kopas ya. Ini berapa kali? 8 kan? 8 kali, titik, ya. 8 kali ini berarti udah 16 kali, ya kan? Nah, ini titik lagi, ini udah 24 kali. Nah, berarti kurang berapa? Ini kan udah 24 kali, ya kan? Kurang berapa? Kurang 2 kan? Nah, berarti tinggal 1, nah sisanya 0. 2 ke, nah, ya toh, pas toh. Nah ini. Nah, ini masih dalam bentuk bit, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita convert convert dari bit ke desimal. Nah, caranya gimana ya? Saya kayak tadi. Nih, sudah saya jelasin di awal ya. Nih, mengubah bit jadi desimal. Ya wis, tinggal buat cari aja.
Pokoknya ingat, nek angka 18 kali, itu artinya angkanya berapa? 255. So, titik, ini berapa? 255. Titik. 255. Titik. Nah, ini, yang terakhir sini. Ya. Yang terakhir ini kan berarti dari, ada. Ini kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 kan? Nah, ini tak kasih keterangan lah. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, ini dapat dari mana? Ya, ini dapatkan dari 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. Nah, sisanya kan nggak usah kan? 0 kan? 0 kan nggak betul. Ya wes, 2 pangkat 7 berapa? 128. 2 pangkat 6, 64. 128 tambah 64, 192. Ya udah, ini subnet masnya. Yes, di subnet mas akhirnya ya ketemu. Kita kasih warna hijau lah ya. Ya nggak bisa gitu. Ya, nih. Ini udah kita udah ketemu subnet mas. Nah, nih. Oke, udah pasang tuh. Ya toh. Nah, terus yang terakhir nanti juga kalian tentukan range-nya ya, sekalian broadcast address dan kawan-kawannya, ya kan. Nah, di sini sekalian yang step terakhir tinggal cari range. Oke. Nah, cari range-nya berarti gimana? Nah, range pertama kan itu pasti kita cari dulu dari urut kan tadi. Disuruh soal kan urut. Nah, dilihat di soalnya, hati-hati urutannya apa. Ya, mana tadi? Ini kan. Nah, urutannya apa tadi pertama? Staff, IT, designer, operasional. Harus urut ya berarti. Ya. Staff, IT, designer, operasional. Harus urut. Oke, ya udah kita urutin di sini. Berarti udah buat staff. Oke, buat staff. Oke. Nah, staff berarti alokasi IT-nya berapa? Tak tanya sekarang. Tadi kan FLSM itu berarti harus sama semua. Staff terus alokasi IT-nya berapa? Ya, 0 sampai 63. Ada berapa IT? 64 ya. Walaupun sebenarnya dia itu cuma butuh di, ya kan? Tadi sebenarnya dia cuma butuh ini kan. Aslinya dia cuma butuh 38. Tapi alokasinya harus tetap 64 karena cuma alokasi itu bisa cuma bilangan 2 pakat. Kalau 58 kan bukan bilangan 2 pakat toh, ya berarti tidak bisa. Ya. Ya udah, berarti sini alokasinya adalah 64 IP. Nah, FLSM itu alokasi IP-nya sama semua. Nanti bedanya sama VLSM itu. Kalau VLSM itu alokasi IP-nya beda-beda. Nah, kalau FLSM ya alokasi IP-nya semuanya 64 semua. Ya udah, kalian tinggal hitung di sini. Awalnya di berapa? Di address pertamanya kan ini. 192.168.360 kan. Ya. Berarti staff ya. Ini kita list kayak gini lah. Berarti network address-nya di berapa? Network address di 192.168 titik berapa tadi? Titik 36 titik berapa yuk? 0. Ya. Terus usable-nya berarti dari berapa? 192.168 titik 36 titik 1. Nah, sampai mana? Nah, hati-hati. 192.168 titik 36 titik 62. Nah, berarti broadcast address dari mana? Di 192.168.36.60. Nah, iya, itu besok pasti udah dikasih sama soalnya, santai. Nih, ini udah dikasih sama soal. Ya, dari soal. Tuh, tuh ya. Ya udah, ini tinggal sisanya dilanjutin ya. Tadi urutannya apa sih? Staff, IT, designer, operasional. Yes, aku tulis hasil di staff, IT, nah, designer, ops, ini kan, misalkan. Nah, ya udah, ini berarti ini biar aku singkat aja ya. Singkat aja berarti IT dia dari 192 168 titik 36 titik 64 ya sampai berapa? 2 168 titik 36 titik ayo berapa? Titik berapa? Alokasinya berapa? Alokasi IT berapa? Nah, alokasinya kan 64. Ya udah berarti tinggal dari 64 ditambah 64. Tapi jangan lupa dikurangi 1 karena 64 itu juga termasuk loh. Ya, ini adalah 2. Oke. Berarti yang ini adalah
network address. Sing ini adalah broadcast address dan apapun yang ada di tengahnya itu adalah usable IP address. Tuh. Desainer gimana? Ya wis tinggal dilanjutin aja. Ya, sampel dari 192.168.36.128 sampai 192.168.36. Tuh. Tuh. Operasional berarti 192.138.36.192 sampai 192.168.36.220. Nah, ini ya. Nah, ini cara hitungnya gini. Nah, nanti sing VLSM itu kalian sing masukin ke Word itu kayak gini ya. Nah, cuma bedanya VLSM itu di sini ya. Cari subnet masknya itu beda-beda dari VLSM. Nah, ini kan satu subnet mask untuk semua. Nah, ada VLSM ya berarti subnet masknya nanti bakal jadi beda-beda. Itu ya. Nah, oke. Udah. Nah, sekarang ya udah ini tak kasih dulu aksesannya ya ke Discord ya. Oke. Nah, apa? Ya nanti tak convert tapi terakhir aja sekalian semua. Nah, ini supaya saya di Discord juga bisa lihat dulu. Nah, ini terus saya anak aku SS. Nah, nomor 2. Ya. Nah, ini. Nah, set. Oke. Tuh ya. Ya. Sorry. Radang, radang. Jam sekali. Halo. Apa nih? Oh iya, betul juga. Betul, sorry. Ya ini 255. Sorry, Bos. Namanya manusia tempatnya salah, bukan Nabi Boy. Oke, tak delete. Apa? Emang mau buat apa kalkulator? Wah, alah, pakai tangan lah. Pakai. Ya pakai kalkulator sih di PC aja. Ini. Sing di operasional salah, Raymond. Kan 192 tambah 64 kan itu sudah 255 toh. Mau salah. Tadi ketambahnya 32. Nah, udah. Wis tau ngitungnya kayak gini. Nah, kalau udah dihitung tinggal dimasukin ke dalam Cisco-nya. Ya, mari kita buka Cisco-nya. Oke. Mari kita buka Cisco-nya, guys. Oke. Nah, ini. Ya udah, kita setting aja dari staff division ya. Nah, ini dia juga harus urut ya. Dari PC 1 itu berarti apa ya? PC 1 itu always use the second usable IP kan. PC 2 dan seterusnya. Ya udah kita isi aja sini. PC 1 desktop IP configuration. Nah, berarti di sini diisi apa? 192.168.36 titik berapa yuk? Titik berapa? Berapa? Titik 2 ya. Nah, subnet masknya ya udah. Subnet masknya kalau FLSM itu satu untuk semua. Kalian ngitung satu subnet itu pasti semua subnet masknya sama. Ya. Ya, berarti subnet masknya kita udah dapat di perhitungan kita adalah ini kan. 255, 192. Ya kan? Nah, oke. Nah, default gateway-nya berapa? Nah, berarti default gateway-nya sama titik 1 ya. Ini tinggal copy aja di titik 1. Oke, enter. Nih. Ya wis itu tinggal dilakukan buat semua PC yang lain. Lah. Ya lah ya, enggak apa. Kita harus bully sedikit. Ya, ini aku agak speedrun ya. Jadi tak password aja sini. Ya. Ini berarti 3 atau ini 192. Oke. Aduh, banyak banget. Ya wis. Ini kalian tadi isi sendiri lah ya di rumah ya. Anjir lah banyak banget tuh. Yang di Zoom, yang di Zoom yang di Discord, aman enggak? Secara ngisi deh. Ya ini tak kasih contoh aja ya. Misalkan buat desainer. Nah, ini saya staff nanti kalian isiin sendiri lah ya.
Kamu malas mulai sini. Nah, si desainer, nah ini tinggal diikuti aja nih dari perhitunganmu tadi. Ya. Desainer itu kan ini kan, tadi. Ini dari 192, 168, 36.128 sampai titik 191 kan. Nah, berarti kan ini network address. Boleh dipakai enggak? Network address. Nggak boleh ya. Nah, berarti default gateway-nya di titik berapa? Titik 129. Ya. Nah, ini berarti nanti punya designer, default gateway ini di 192, 108 titik 36 titik 129. Wes, berarti ini di 130. Nah, ini juga tetap sama ya. Ini kayak gini. Wes, ini contohnya kayak gini. Ini tak isi satu lagi nih, di designer. Tuh, ya designer ini tinggal bawa masukin. Ini 129. Nah, ini urut ya. Ini kan tadi PC 1 ya. Berarti sekarang kalau PC 2 di 131. Nah, ini juga sama. Wes, ini nanti kalian pilih sendiri lah ya di rumah. Oke. Nah, misalkan juga buat yang IT sama operasional lah, tak kasih satu contoh-contoh. Misalkan IT, nah perhitungan kita tadi kan berapa? Di ini kan titik 64 toh startnya. Nah, berarti 64-nya boleh dipakai enggak saja deh? Titik 64 enggak boleh dipakai kan? Karena dia network address. Ya, berarti kalian start default gateway-nya dari titik 65. Oke. Wes IP4 address-nya ini kamu jadi 66, ini jadi 192. Wes dan seterusnya lanjut sendiri. Ya. Nambah tadi persentasenya nambah. Hai. Besok itu soalnya udah dikasih ya diskone. Jadi kalian nggak usah tambahin PC. Jangan malah justru jangan ditambahin, jangan dikurangi. Ya. Itu udah dikasih dari sana. Apa? Besok itu udah dikasih kayak ginian. Nih. Besok ya ini loh, nilaimu asalnya dari sini. Nih. Tuh, nilaimu di situ. Yang completion persennya ini. Ya, dia misalkan aku ngisi, ya, misalkan saya belum pernah lihat, ini kan 27% loh sekarang. Nah, misalkan kita ngisi sing operasional. Nah, nek aku ngisi ini bener harusnya tambah. Nah, operasional tadi kan ini kan, operasional itu di titik 192 ini kan. Ya wis, ini nek misalnya kita isi, ini 27% ya. Nah, kita coba isi default gateway ini di 19 berapa? Oke. Tuh, nambah kan 29. Tuh. Nah, nek misalnya kita masukin IP4 address bener. Kan harusnya 194 toh ini. Nah, tuh nambah 30%. Gitu. Misalnya masukin subnet masknya bener, 92. Nah, itu nambah 32%. Dan seterusnya. Tuh, jadi besok nilainya langsung keluar. Ya, buat Cisco. Ya, canggih. Tuh. Ya. Ya, sini nanti kalian isi sendiri di rumah. Ya. Nah, paling tak ajarin ini aja nih. Ya. Buat nyambungin dari router ke switch. Ini kan belum ya. Nah, router ke switch caranya gimana? Nah, pertama diperhatiin dulu interface-nya. Ya. Interface routernya kan ada 4 nih. Nah, caranya lihat gimana ini? Lihat di sini. Ada FA00. FA00 itu kan berarti arah ke staff kan. FA00 punya staff. FA30 itu punya ya designer. FA20 itu punya ya IT. FA10 itu punya ya operasional. Ya kan? Nah, caranya gimana? Buat bikinnya. Nah, ya udah gampang kok. Jadi, nah, tinggal kalian masuk aja ke router ya. Masuk ke router. Ya. Terus habis itu pilih config. Nah, tinggal sambungin aja. Nah, kalian mau nyambungin kemana? Mau nyambungin ke staff room kan? Nah, staff room ini interface yang dipakai apa? FA00. Oke ya, kita masuk pilih yang ini. FA00. Yang ada di sini ya, FA00. Nah, terus habis itu apa? Sing diisi di IP4 address ini adalah default gateway. Default gateway dari si staff room. Ya. Nah, default gateway staff room tadi di titik 1. Ya kan? Ini 192, 168, titik 36, titik 1. Subnet masknya berapa? Sama kan? 192. Nah, sama ini sih paling penting. Jangan lupa dinyalain. Nih, ini sering banyak sih lupa nih. Ya. Tombol 1 ini ya, jangan lupa dinyalakan. Karena kalau enggak, ya bakal lihat. Tuh. Nah, ini nanti tinggal fast ethernet 0, fast ethernet 1 lah. Saya kasih contoh satu lagi. Fast ethernet 1, ya. Kita lihat sini, fast ethernet 1 ke arah kemana? Ke operasional. Nah, berarti sini kita isi default gateway siapa?
rasional juga ya. Nanti di 192, 168 titik berapa tadi? 36 titik 193 ya kan. Subnet masknya ya kalau ini ya satu untuk semua. Ya udah on. Enggak, switch itu enggak diapa-apain. Ya switch itu enggak diapa-apain ya guys. Ya udah. Ini kita udah sampai 41%. Ya itu nanti tinggal latihan ini silahkan nanti dikerjakan di rumah. Kayaknya ini kita belum pernah kerjain bareng di kelas loh. Ya aku tidak ingat belum pernah kerjain bareng di kelas sih. Jadi silahkan ini mumpung juga belum pernah dikerjain bareng di kelas, nanti buat latihan kalian. Harusnya kalau kalian bisa kerjain yang ini, besok yang FLSM juga bisa. Ya. Jadi silahkan yang FLSM kalian latihan pakai yang ini. Terutama yang tugasnya mengerjakan FLSM. Kan kalau kalian besok pasti bagi tugas loh. Pas kerjain. Nah, yang tugas kerjaan FLSM silahkan latihan pakai yang ini. Ya, silahkan latihan pakai yang ini. Harusnya kalau kalian ini bisa 100 ya nanti harusnya aman lah. Ya. Oke, nah di Discord dulu ada SMS ditanyakan. Ini buat materi FLSM udah selesai. Buat materi FLSM udah selesai. Langsung tanyain. Ya, ini paling tak kasih beberapa tambahan notes aja deh. Ya, notes-nya adalah FLSM. Pelajari Latsol di sesi 2. Oke. Terus habis itu apa ya? Perhatikan urutan isi. Ngisi IP-nya harus urut. Harus urut sesuai soal. Oke, terus habis itu default gateway ya, itu adalah IP pertama sih bisa dipakai. First usable IP sesuai dengan soal juga. Terus habis itu apalagi ya? Oh, kalau router ya. Kalau cara isi router ya, berarti adalah satu, pilih gateway yang akan pilih gateway yang sesuai dengan subnet yang mau diatur ya. Terus kalau sudah tinggal masukkan pilih gateway sih, pilih interface ya Allah. Pilih interface yang sesuai, terus masukkan gateway subnetnya ke interface tersebut ya. Jadi yang terakhir masukkan subnet masknya ke interface tersebut. Dan yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa di on tin. Nah, tuh. Ya. Si notes kita kirim ke Discord. Oke. Ya. Oke, nah buat FLSM dulu aman ya, kurasa aman. Enggak sorry. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke VLSM. Nah, kita pakai kasus yang sama aja ya kayak ini, biar nggak kebanyakan kasus ya. Kita pakai kasus yang sama aja kayak ini. Ya. Nah, tapi kalau VLSM ya kita perlu ngaturnya subnet masknya nanti beda-beda. Ya. Oke, sini kita pakai ini aja. Tapi sekarang kita, oke, ini tak kasih keterangan dulu. Ini adalah FLSM. Oke. Nah, oke, terus habis itu ya udah di bawah bagian baru aja sini setelah FLSM. Oke. Nah, ini soalnya sama aja ya. Ini soalnya sama. Oke. Ada bagian kasus. Nah, besok buat VLSM itu kan enak sebenarnya, nggak usah masukin Cisco kan. VLSM itu besok nggak ada Cisco-nya. Jadi yang perlu kalian lakukan ya cuma 4 hal ini ya. Pertama cari maksud, nggak perlu cari maksud sih sebenarnya kalau VLSM ya. Kalian tinggal cari alokasi IP-nya berapa, cari subnet masknya, convert dari bit ke desimal, terus cari range-nya. Itu dan broadcast address, usable broadcast address. Udah tulisin semuanya di Word. Itu kalau VLSM gitu doang. Ya, jadi nggak usah masukin ke Cisco. Ya kalau FLSM kalian perlu masukin ke Cisco. Nah, VLSM nggak usah kan. Nah, caranya sebenarnya dia mirip ya kayak FLSM.
Cuma kayak dia ibaratnya diulang berkali-kali. Kayak tadi kan kalau FLSM kan satu subnet mask untuk semua. Alokasi IP-nya juga sama semua, ya kan. Tadi kan alokasi IP-nya adalah 64 kan, sesuai yang butuh paling banyak, subroom. Nah, kalau VLSM bedanya apa? Sama FLSM. Ya. Ya, ini kita kasih sekalian lah sini. Beda sama FLSM adalah ya subnet ya ukuran ya beda-beda sesuai kebutuhan. Nah, kenapa? Kalau subnetnya ukurannya beda-beda, maka otomatis subnet masknya juga beda-beda. Ya, juga beda. Beda. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke FLSM, aku mau pipis dulu. Bentar. Ah, oke. Yuk, mari kita lanjut, Sir. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Ya. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, yang udah aku singgung, buat VLSM, dia itu ukuran subnetnya beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ibaratnya dia lebih nggak boros. Ya. Kalau tadi kan si FLSM, misalkan IT room nih, IT room butuhnya sebenarnya cuma 27, nah tapi alokasinya tetap 64. Operasional juga sama, dia cuma butuh 12, alokasinya berapa? 64 sama. Karena dia tetap menyesuaikan sama yang kebutuhan paling banyak, yaitu staff room. Berarti IT sama operasional walaupun sebenarnya dia bisa dialokasikan lebih sedikit, dia tetap dikasih banyak gitu kan. Nah, VLSM itu hadir untuk mengatasi masalah tersebut supaya IT-nya nggak boros, ya kan? Nah, caranya gimana? Nah, kalau buat VLSM, FLSM tadi kan satu untuk semua. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah tinggal step-step yang di FLSM itu kalian lakukan, tapi sekarang buat setiap ruangan itu kalian lakukan beda-beda. Ya. Jadi ruangan sing staff kalian lakukan step 1 sampai 3 lagi.
IT room step 1 sampai 3 lagi, designer 1 sampai 3 lagi, operational room 1 sampai 3 lagi. Wis. Gitu terus. Ya pokoknya LSM itu cuma FLSM yang dilakukan berulang kali ya. Dan untuk setiap subnet itu dilakukan berbeda-beda. Ya wis kita tinggal lakukan aja, misalkan ke staff room dulu. Ya. Staff room. Staff room. Oke. Nah, berarti kan hostnya butuh 58. Ya udah tinggal kalian cari H. Cari H. Oke, dapat dari mana? Hanya adalah 2 pangkat H lebih dari sama dengan minus 2, 2 pangkat H minus 2, lebih dari sama dengan kebutuhannya dia. Kebutuhan dia berapa? 58. Ya udah cari hanya berapa? Hanya 6. Ya kan? Berarti alokasinya adalah 2 pangkat 6. Sama kayak tadi kan, adalah 64 IP. 64 IP. Oke, nah terus habis itu range-nya dari mana sampai mana? Ya, range-nya ya berarti adalah network address-nya di berapa? Sama kayak tadi nih, kasihan. Nih, ya, berarti masih di 192, 168 titik 36 titik berapa? Punya ya staff. Apa titik 36 titik 0. Der. Ya toh? Nah, usable berarti dari 2168 titik 36 titik 1 sampai 122 titik 36 titik 60. 63 atau 62? Ayo. 63 atau 62? Usable loh, usable. Nah, 62. Kenapa yang 63 tidak usable? Karena dia adalah broadcast address. Nah ini, besok kalian cara jawabnya harusnya ya, kalau kemarin aku info dapat dari 99 Jakarta, itu kalian yang harus dijawab buat VLSM itu ya ini, ya. Alokasinya, range-nya apa, usable-nya apa, broadcast address-nya apa. Nah, plus subnet mask-nya. Nah, subnet mask-nya baru kita hitung sekarang. Ya. Nah, cari N kan berarti, cari N. N-nya rumusnya apa? Sama kayak tadi, 32 kurangi berarti N sama dengan 32 dikurangi 6, dapatlah N-nya sama dengan 26. Ya, berarti dia kita perlu cari slash 26, ya. Dia itu berapa subnet mask-nya. Ya, berarti kan ini adalah angka 1 sebanyak berapa kali? 26 kali. Nah, berarti dia kalau 26 kali ya udah sama 255, 255, 192. Udah kan ini udah semua. Nah, ini. Ya. Berarti yang besok kalian kumpulin itu ya ini. Ya, coba apa? Cari room-nya. Cari room-nya. Cari H-nya. Ya. Berarti sekian. Berarti alokasinya 64 IP. Dan dari alokasi 64 IP itu kalian tentukan range-nya. Dari mana sampai mana. Plus subnet mask-nya. Nah, nanti kalau misalkan tambahan satu lagi. Misalkan kalau disuruh CIDR. Ya. CIDR. Ya. CIDR ini simple. Ya. Ya, CIDR itu isinya rumusnya coba network address ya per jumlah angka 1 per M ya, per M. Ya, berarti network address-nya berapa? Ini kan, nah, kamu tahu 192.168 titik 36.0, M-nya 26 ya kan. Udah. Nah, CIDR-nya kayak gini. Nih. Ya. Nah, udah. Ini kita lakukan buat yang lain. Yes. Jadi tinggal copy. Nah, buat semuanya, lakukan hal yang sama. Gitu. Nah, kita coba sekalian hitung lah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang buat IT room. Ya. Nah, saya ini harus turut ya, saya buat ini. IT, ya IT designer operasional. Nah, biasa nih besok ya, nah, VLSM itu aku nggak tahu. Pokoknya besok ikuti ya soalnya ya. Cuma biasa nih, di dunia nyata, VLSM itu kita hitungnya urut dari yang butuh paling banyak. Supaya nanti IPD itu akarnya statik. Soalnya misalnya kamu hitung IP-nya itu udah urut dari sing angkanya paling banyak, itu nanti IP-nya kayak bisa kepotong di tengah-tengah gitu loh. Bukan kepotong ya, apa ya? Uh, dia kayak ya pokoknya tidak statik lah angkanya. Ya pokoknya kalian udah pernah nyoba sendiri bakal paham nanti silahkan. Kalian mau coba
kamu angkanya tidak urut, itu nanti angkanya bakal tidak statik lah pokoknya. Kayak kalian urut dari si paling besar ke kecil, itu nanti angkanya statik. Pokoknya itu aja. Nah, karena di sini kita mau langsung pakai cara ini aja. Ya udah, kita habis dari staff, kita cari yang kedua butuh paling banyak apa? Desainer kan. Ya, mari kita ke sini pakai desainer. Nah, tapi tetap tergantung soalnya ya. Nah, misalnya besok soalnya nyuruh staff terus IT dulu ya tetap ikut soalnya ya kalian besok. Nah, tapi nek dari aku setahu di dunia nyata biasanya kayak gini. Kita urutin. Desainer butuh berapa? 33. Maksud aja sini. 33. Dua pangkat berapa? Minus 2. Saya lebih dari 33. Dua pangkat 6. Ya. Karena nek 2 pangkat 5 enggak cukup kan? Ya, 32. Oke, berarti alokasinya tetap sama ya, 64 IP. Nah, range-nya berarti network address-nya gimana? Nah, tinggal dilanjutin nih dari sebelumnya. Nah, sebelumnya kan berakhir di 63, ya kan? Nah, ya wes, sini tinggal dilanjutin. Berarti sini di 64. Apa? Ya pasti tinggal dilanjutin sih. Ya wes, ini berarti tadi 65 sampai berapa? Sampai, ayo. Ayo. 100 berapa? Nah, 120. Nah, oke, ini tadi 120. Oke. Ini kasih on mic kok. Buat hell. Wih, Deren on mic-nya malah kayak ngaji, Jun. Lagi azan. Pas Deren. Jangan dikik dong. Jangan dikik lah. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi saya nah ini kan sampai tentuin address-nya. Nah, cari M. Sama ya kan tadi. 32 kurangi 32 kurangi 6, N-nya 26. Ya berarti nek plus 26 juga pasti ini, ya kan? Ya. CIDR-nya berarti network address-nya berapa? T 64 ya kan, plus 26. Nah, ini berarti buat desainer kayak gini ya. Ini desainer. Nih tak kasih C satu kali. Oke. Sering hari ini dulu deh. Dari ini dulu. Kita kasih dulu notes-nya. Ini di LSM. Oke. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, habis desainer kita cari buat yang ukurannya paling besar selanjutnya apa? IT kan. IT dengan 27 komputer. Ya udah, berarti kita sini kasih aja IT room. Ya. IT room. Oke. Berarti dia lebih besar dari 27. Oke. Nah, ini yang menarik. 2 pangkat berapa kurangi 2 yang lebih besar sama dengan 27? Hanya berapa? Apakah masih 6? 5. Betul. Karena 2 pangkat 5 adalah 30. Ya, berarti alokasi IP-nya adalah 32 IP. Ya. Berarti network address-nya start dari mana? Dari mana? 128. Nah nih, hati-hati. Berarti kan dia dari 129 sampai berapa? Sampai berapa? Kita geser dulu. Ayo. Usable-nya dari berapa sampai berapa? Nih. Alokasinya kan 32 IP. Ya. Atau broadcast address-nya dulu deh, biar gampang. Broadcast address-nya di berapa? 100? 100? 100 berapa? 139. Oke. Ya. Paham enggak yang di Discord kenapa dapat 159? Ya. 159 ini didapatkan dari ini kan 128 ya. 128 buat tambahin 32 dikurangi 1. 128 tambah 32 kurangi 1 itu broadcast address-nya. Ya. Nah, berarti usable IP address yang terakhir yaitu berarti sebelum ini di 158. Tuh ya.
Apa deh? Ini loh, dapetin broadcast address yang ini. Ya. Karena asalnya tinggal jadi network address ID, kamu tambahin 32, ya toh, dikurangi 1 kan. Ya toh. Tuh. Betul. Paham maksudnya? Paham ya, sir? Ya. Tuh. Oke. Ya wis tinggal saya tarik N ya diulang lagi. N-nya dapat berapa? Nah, ini sekarang kita kan N-nya dapat 5. Berarti slash 27. Nah, slash 27, nah ini silahkan nanti kalian hitung. Jadi kalian hitung ini harusnya jadi 224 di sini. Nah, gini. Ya, berarti ini network address-nya, saya dari apa? Ketika kamu ambil network address-nya di 128 slash bukan wadah, tapi slash 27. Udah, kelas tinggal kita cari buat operasional. Oke. Nah, udah operasional room ya. Operasional room. Oke, cari hanya 2 pangkat H minus 2 lebih dari sama dengan 12. Berarti hanya berapa? Hanya adalah 4. Oke. Alokasinya berapa? Alokasinya adalah 16. Berarti range-nya kita start dari 160. Nah, broadcast address-nya di berapa berarti? 175. Oke. Nah, berarti tinggal yang ini diambil di tengah-tengahnya. 17. Tinggal seperti itu. Ya, sini N-nya berarti berapa? 32 dikurangi 4. Jadi slash 28. Ya. Nah, berarti slash 28. Ini misalkan nanti kalian cari ya, ini adalah titik 240. Ya, berarti ini adalah 6.160 slash 2. Dah, kayak gitu guys caranya. Ya. Nah, ini tak kirim catatannya. Oke. Ya, itu buat VLSM materi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan baik yang di kelas maupun yang ada di Discord? Mangga langsung ditanyakan saja. Aduh, sorry. Ya, jelas kok tadi. Oke. Sip ya. Oke. Udah? Aman ya? Oke, nah kalau nggak ada yang tanya dan aman, ya udah kita masuk ke materi terakhir. Ya. Nah, soal terakhir besok adalah Cisco lagi. Materinya adalah routing dan access list. Ya. Nah, ya udah kita masuk dulu ke teorinya sedikit ya. Kita share. Nah ini ya, nah, nanti Cisco ya gini silahkan kalian kerjain ngulinya di rumah ya. Aku malas soalnya. Ya, silahkan langsung menguli saja, sir. Oke, save aja deh. Ya ini nanti pokoknya yang besok bertugas mengerjakan FLSM silahkan dikuli ya yang tadi. Ya. Ya, ini masih. Oke, nah sekarang tinggal last materi buat hari ini adalah untuk routing sama access list. Ya. Nah routing ya singkat saja, routing itu adalah teknik yang dipakai kalau misalkan kita mau bertukar informasi antar network, ya kan? Ya, jadi cara kita hubungin antar routernya, ya. Cara kita hubungin antar routernya. Karena kan biasanya satu router doang nggak cukup. Karena kan biasanya networknya ada banyak, jadi satu router doang biasanya nggak cukup. Makanya kita butuh banyak router. Nah, routing adalah teori menghubungkan antar router. Simpel itu. Ya. Nah ini yang kita pelajari kemarin itu adalah static routing. Ya. Static routing itu buat settingnya kita lakukan secara manual. Ya. Jadi kita pakainya static routing aja. Sama access control list adalah yang kemarin. Ya, access control list ini ada 2, ada standar sama extended. Yang kemarin aku jelasin secara online ya. Jadi standar, ingat dia itu cuma kayak ditanya source-nya doang. Kayak misalkan yang contoh Wuhan kemarin. Ketika misalkan kamu mau rakyat Wuhan mau keluar negeri, ya kamu cuma perlu tanya, kamu asalnya dari mana? Nah, kamu asalnya dari Wuhan, nggak usah tanya destinasimu mana, pasti kamu juga. Nah kalau extended, ya extended itu berarti kamu butuh tahu source sama destination-nya. Kayak misalkan kemarin tak kasih contoh, kayak orang Indonesia karena ada monkeypox, cacar monyet, kita dilarang buat ke Eropa. Misalkan. Ya berarti misalkan kamu di imigrasi ditanya, asal kamu dari mana? Indonesia. Nah ditanya lagi, destinasinya kemana?
Kalau destinasimu ke selain Eropa nggak masalah, tapi kalau kamu ke Eropa kamu nggak boleh. Nah itu, ini harusnya kalau yang ini aku nggak perlu review terlalu banyak ya, karena masih fresh harusnya masih di minggu lalu juga kan, ya minggu lalu tuh, yang ini. Ya. Jadi kita langsung coba praktek aja. Ya. Nah kebetulan juga soal yang aku kasih di sini, yang exercise ini kan kemarin nggak kita kerjain ya, nggak kita buka, karena yang template kita kemarin pakai template sesi. Ya, sengaja tak gituin supaya ininya bisa tambah kelas tambahan. Ya. Nah, nanti silahkan ini kalian juga kerjaan di rumah, terutama yang buat bertugas di routing sama ACL. Insya Allah kalau kalian mengerjakan ini harusnya aman buat routing sama access list. Harusnya 100 ya routing sama access list. Ya udah kita langsung coba aja. Jain. Oke, kita langsung coba saja start di tapi dari dulu sini. Oke. Set. Mana? Halo. Oh ya, ini aku belum kasih kayak materi nganunya ya, materi kayak yang ada sheet-nya ini, yang ada docs-nya ini ya. Bentar. Oke, udah. Oke, bentar. Di sini ya. Ya, kita kasih Word ya. Kita masukin Notion ya, Word-nya. Supaya nanti kalian juga bisa baca materinya. Oke. Set. Nah, oke. Nah ini ya, ini kalau nanti kalian mau baca lagi, baca ulang ya silahkan kalau kalian mau di Notion ya di Notion. Kalau misalkan mau dilihat di materinya di Docs, ini aku juga punya ya. Dia udah jelasin caranya kayak gimana, semuanya ada di sini. Nah, nanti tinggal lihat aja. Nah, tapi di sini aku nggak bakal kayak review terlalu dalam, karena ini harusnya masih minggu lalu, jadi kalian harusnya masih fresh. Nah, kita bakal langsung coba praktek aja ya di sini. Ya. Oke, langsung buka aja di PKA. Oke. Nah, ini di sini kita disuruh bikin 2 buah extended access list ya. Nih, jadi dia di fase secara inbound, di fase thread lol router 1. Jadi marketing 1 nggak bisa ke admin 2, outbound di fase thread 1. Dia parent 1 nggak bisa ke designer 2. Oke. Ya udah kita langsung kerjain aja dari awal. Pertama yang harus dilakukan apa? Adalah isi IP masing-masing isi. Ya. Dia harus dilakukan di awal banget. Dan halo, ayo. Ada. Ini ada routingnya. Ini ada routingnya. Ada. Jadi nek kamu ngerjain sing ini toh Remon, ini udah kayak besok. Jadi besok harusnya ini kan pacarnya cuma routing access list ya. Jadi harusnya besok udah dikasih ini. Jadi kamu udah perlu ngitung manual. Nggak perlu ngitung kayak VLSM, FLSM. Itu udah dikasih ini harusnya. Udah dikasih CIDR ya. Jadi tinggal di apa? Tinggal dimasukin aja. Oke. Ini ada praktek routingnya ya. Nah, ini ya. Jadi kita langsung coba aja yang ini. Nah, paling buat yang soal ini aku kerjain sampai rada jauh ya. Tapi nanti sisanya kalian juga kerjakan exercise di rumah supaya besok juga nggak lupa. Nah, sekarang kita isiin dulu buat uh, apa? IPPC ya. Ya, ini berarti marketing PC 1. Tinggal diikutin kan. Desktop, IP configuration. Nah, berarti ini kalau saya area kayak gini, default gateway-nya di berapa? Di titik 1 ya. 10 titik 1. Oke. Paham ya kenapa? Kenapa titik 1? Karena diminta sama soal IP default gateway adalah IP pertama yang bisa di. Nah, terus habis itu IP forward address-nya tinggal diurutin aja. Kalau marketing PC 1 ya berarti adalah IP kedua yang bisa dipakai. Sampai pasnya, slash 24 itu berapa? Slash 24 titik 0. Ya, ya tadi kayak gini. Oke. Nah, ini pokoknya kalau kalian isi benar harusnya langsung keluar ya, jadi 4%. Oke, wih. Ya, dia 4%. Apa? Ini ini VLSM dia. Ini VLSM. Tapi ini kamu udah usah ngitung maksudnya. Kamu udah dikasih ini. Besok udah kasih ini deh. Jadi kamu udah usah ngitung. Ya. Ya sini, aku harus speedrun ya.
marketing PC2, IP config, kita masukin 11, 13, 1, ya ini 0. Oke. Lanjut bawahnya, finance. Oke. Finance ini 21. Yang ini 22. Nah, ini slash 25. Slash 25 berapa? Ingat? Ada yang ingat nggak? Slash 25 itu berapa? Titik berapa belakangnya? Titik 1, 2. Oke, good. Oke, lanjut. Ya, let's cursor. Apa? Ya, ya, nggak usah kayak lah. Min. Ya, dikit pun ini besok kalian tetap butuh waktu buat nguli loh ya. Jadi, jangan apa? Hmm? Yo, udah toh, Remon. Supaya hari ini toh. Loh, ya udah toh, wong sabdat masuk sih. Bentar. Bola-bola. Nih. Ini ya. Slash 25. Mari kita berhitung, Mas Remon. Nih. Slash 25. Slash 25 itu kan artinya angka 1-nya ada 25 kali kan. Berarti kan kamu punya gini, sing full angka 18 kali sebanyak 4 kali kan. Ini kan oktet pertama. Oktet pertama, oktet kedua, oktet tiga. Nah, sampai sini udah berapa angka 1 nih? 24 kan? Nah, berarti kamu kurang berapa angka 1? Kurang 1 kali lagi kan angka 1. Ya wis, 1 sini. Nah, sisanya kan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya toh? Nah, berarti misalnya dari sini sampai sini, ya, ini, aduh, ribet, ya, ini, ya, ini kan berapa? Ini kan 255, ya kan? Ya, yang sisanya berarti juga sama kan? Ini juga 255, ya kan? Segini juga 255, ya toh? Nah, segini, itu berarti berapa? Oke, sip, thank you, Bro. Nah, segini berarti berapa? 2 pangkat 7. Iya toh? 2 pangkat 7, yang lainnya dari sini toh? Ya, 2 pangkat 7 berapa? 1, 2, 8. Ya wis, berarti kan dia 255, 255, 255, titik 1, 2, 8. Gitu toh? Jawab dari Remon. Nah, toh. Iya toh, kan sabdet Mas. Kelas 25 ini kan buat sabdet Mas. Oke ya, kita lanjut speedrun kita. Admin BC 1, ini sekian. Admin BC 2, ini berarti kayak gini. Admin BC 3, oke. Ini kita lanjut ya. Eh, ini 40.1. Ya, ini besok cukup muli ya kalian. Jadi jangan pepet-pepet kerjanya. Karena dibutuhkan waktu untuk menguli di sini. Ya sebenarnya kalau kalian bisa nguli cepat, oke sih. Oke. 3, 28. Oke. Lanjut di sini. Nah, ini hati-hati nih. 1/26. Slash 26 itu berapa? Ingat nggak? 192. Mantap. 192. Oke. Udah copy di sini, masukin di designer di situ. IP kita masukkan ke sini. Ini di titik 3, ini di 192. Oke. Nah, harusnya kalau kalian sudah ngisi semua, ini poinnya sudah 43%. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal ngisi default gateway. Ya, ini aku rada speedrun aja juga supaya nggak kelamaan ya. Default gateway itu tinggal kita isi pakai FA-FA-nya tadi ya, tinggal interface ya. Oke, berarti yang ke marketing FA00. Oke, kita kasih yang ke marketing 192.168 titik 10.1 ya. Yang ini berarti 255.255/0, nyalakan. Oke, terus dia kemana lagi ke FA10 ya. FA10 ini kita masukin sini. Kita salah nih. Oh, enggak. Oke.
Ini titik 20.1, ini di 128. Oke. Nah, terus yang router ini yang tengah, kita kan ngarah ke FA00 ya. FA00 ini di 30.1, subnet masknya di 128 juga akhirnya. Oke, terus habis itu di router 3, ya. Ini kita config fast Ethernet ya ke FA00 di 21. Yang sini ke yang operasional ini berarti pakai FA00 ya, guys. Nah, ini tinggal masukin aja semuanya. Yang FA10 ini ngarah ke designer. Nah, designer itu 51, hati-hati subnet masknya beda sini di 192. Oke, kita jangsiin itu semua, kita dapat poin 60%. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang belum dibahas, routing. Ya, perhatikan. Ini salah satu materi yang bisa dibilang cukup jelimet, terutama di bagian ngatur interface yang tengah ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke routing. Oke. Nah, routing itu kalau dia adalah cara buat mengatur koneksi antar router. Ya kan? Nah, buat mengatur koneksi antar router ini kan dibutuhkan dua buah interface, ya kan? Kan minimal ada dua buah interface kan, yang berada dalam satu subnet, ya tadi ini. Nih, ya. Nih, berarti ada yang di bagian sini, yang antara router 1 sama router 2 ya. Itu yang berperan kan interface sama. SE20 ya router 1 sama SE20 ya router 2. Nah, mereka udah dikasih sebuah subnet ya. Jadi buat komunikasi dalam satu apa antar apa ya antar router itu butuh satu subnet sendiri. Subnetnya udah dikasih ini ya. Nah, di soal juga udah dijelaskan bahwa ini ya sudah dijelaskan bahwa nih IP assigned to connect to router is determined based on router position left to right. Dan di mana first usable IP address of the network is used for the first router. Sedangkan second usable IP address for the network is used for the second router. Nah, first router itu yang apa? First router itu adalah router yang lebih kiri. Sedangkan second router itu adalah router yang lebih kanan. Nah, ini sudah ada ya contohnya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukin aja sebenarnya. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Si router 1 ini yang mau nyambung sama router 2, interface-nya lewat mana tadi? Router 1 yang nyambung ke router 2 lewat interface mana? SE 20. Ini loh ya. Ya tidak yang ini. Ya, perhatikan ini. Nah, ini loh. Ya. Yang tersambung yang budaya dia di jalur ini apa? SE 20. Kan? Jadi kita pakai sini adalah SE 20. Nah, SE 20-nya diisi apa kok? Ya udah ini tinggal diisi IP address ya, diisi alamat IP pertama yang bisa dipakai di sini. Ya, berarti berapa? Alamat IP pertama bisa dipakai di 192.168.100 titik. Ayo. Network address-nya di berapa? 32. Berarti first usable IP address di 30. Oke. Udah aja. Kita kan ada default gateway. Nah, /27 berapa? Lihat ya. /27 220. Terus jangan lupa dia apa? Ya, jangan lupa. Bukan tidak ada default gateway. Kalau antar router itu nggak ada default gateway. Ya, nah, itu. Ya. Nah, terus ya udah tinggal yang bagian kanannya router 2. Nah, ini hati-hati. Router 2 ini kan ada SE20 sama SE30. Nah, sing mau hubungin dari router 1 sing mana? SE20. Ya, kan? Ya udah, berarti kita pilih yang SE20. Nah, berarti di sini kita ambil alamat IP kedua yang bisa dipakai di ini. Ya. Nah, berarti adalah 34. Ya udah tinggal masuk di sini 192 168 titik apa titik berapa ini titik 100 titik 34 subnet masknya sama 22 on. Nah, ini harusnya kalian benar, harusnya sudah dapat 67%. Ya udah, tinggal yang satu ya, dari router 2 ke router 3. Nah, berarti dari router 2 ke router 3, kalian mau pakai interface apa dari router 2? SE30.
Oke, berarti di sini kalian isi apa? 192, 168, titik 100, titik 129, pinter. Ya, karena IP pertama yang bisa dipakai itu adalah 129. Slash 27 ini juga 224, terus jangan lupa dinyalain. Dan terakhir tinggal di sini. Ya, router 3, kita pakai SE20. Ya, kita berarti sini pakai berapa? 100, 130. Benar. Subnet masknya di slash 2, jangan lupa dinyalakan. Oke. Oke, itu ya. Loh, nah ini kan baru kehubung antar router, belum dibikin routingnya. Nah, itu. Jangan lupa, ini baru hubung routernya, belum dibikin jalur routingnya. Tuh. Nah, tapi sebenarnya bikin jalur routing itu gampang. Misalkan ini dari router 1 ya. Kita buka router 1, terus ke config, nah ini di routing ya. Nah, kita pakai yang static gitu ya, static. Nah, router 1 mau ke marketing, router 1 ke finance, apakah perlu akses ke router lain? Nggak usah kan? Ya berarti kita nggak perlu nge-list buat marketing 1 sama finance. Nah, tinggal kita list buat yang lain aja. Misalkan kan administrator. Ya. Nah, berarti tujuan dia kan adalah administrator ya. Nih, berarti kalian kasih di sini, dia adalah network tujuan dia. Ya. Yang atas ini, ya. Ini adalah network address dari tujuan dia. Nah, mask ini adalah subnet mask dari tujuan dia. Text hop ini adalah interface router yang dituju. Ya. Nih, bisa diakses nggak? Aduh, nggak bisa. Ya, itulah. Ya, jadi yang sini network, kalian kasih network address tujuan kalian. Tujuan kalian kemana? Administrator. Network address-nya berapa? 192 titik 168 titik 30 titik network address. Ayo, titik 0. Masya, slash 25. Nah, titik 128. Ya, 128. Nah, next job. Nah ini, tak ajari dulu buat next job. Next job itu, misalkan kalian dari router 1, ya, dari router 1 mau ke admin harus lewat router berapa? Router 2. Nah, berarti kan dia loncat dari sini ke sini. Nah, yang kalian masukin itu adalah interface tempat dia loncat. Nih, SE20 ya, tapi hati-hati, bukan SE20 yang router 1 loh. SE20 dari tujuan router yang dia loncatin. Ya, itu ya. Ya. Nih, berarti yang ini. Oke. Berarti tulis SE20-nya si router 2. Nah, tinggal cari aja nih. Di serial 20 ya. Oke, tinggal kalian masuk ini. Titik 4, nah kalian masuk di sini. Oke. T sampai di 100, T 34, ya kan? Ya, oke. Add. Nggak ada? Nah, ya terserah sih, kamu hafal ya. Nah, ini tinggal di operasional. Operasional itu kan tujuannya kemana? 40.0 ya kan? Sahabat pasnya juga di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kalian dari router 1, ini ingat ya, ini kita masih di router 1 tuh. Router 1, misalkan mau ke operasional, bisa nggak ada langsung ke router 3? Router 1 ke router 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus tetap lewat mana? Lewat router 2, berarti jalurnya, desktopnya tetap di SE20 itu. Ya wis. Nah, kalau misalkan mau ke designer, bisa nggak ke router 3 langsung? Nggak bisa, tetap harus lewat SE20-nya router 2, ya kan? Tetap harus lewat sini kan pada akhirnya. Ya toh? Ya wis. Jadi tinggal bawa swedasnya 50.0. Ini subnet masknya di 192. Ya. Ini tetap di 34. Wis. Tuh. Nih buat routing ada saya masih ditanyain enggak? Ya. Buat routing. Ya. Berarti di sini string ini adalah ini ke arah apa tadi? Arah admin. String ini ke arah apa tadi? Tuh, lali aku sedikit. Admin, ops, ya operasional sama designer. Nih. Oke ya. Kayak gitu. Oke. Ada sih tanya enggak buat ini? Saya Discord aman? Tak kasih contoh satu lagi ya, tak kasih contoh setengah lagi nih, setengah lagi. Misalkan dari router 2 nih. Router 2
Ya, kalau misalkan router 2 mau ke administrator, perlu loncat ke router lain nggak? Nggak usah, berarti kita nggak perlu masukin di administrator. Tapi statik, nah tinggal kita masukin. Misalkan kita mau ke marketing. Oke, misalkan kita kasih contoh yang mau ke marketing. Nah, berarti kita masukin saja dashboard sesi marketing. Subnet sesi marketing, slash 24 itu berarti berapa? Ya, 255, 255, 255, Nah, oke. Nah ini desktopnya, hati-hati. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kalian dari router 2 mau ke marketing, kan kalian harus loncat ke router 1, ya kan? Nah, yang diambil itu bukan SE20-nya router 2, tapi SE20-nya router 1. Ya, berarti tinggal kalian ambil aja SE20-nya router 1. Oke, ini tinggal dimasuk, copy, atau diapalin, terus ya udah taruh di sini. Ya, di sini ke arah kiri. Ya, ini tadi kalian sambungin sendiri ke yang finance ya, jelas dirubah. Nah, sekarang kita ke kanan. Misalnya dari router ke operasional. Oke. Nah, kalau dari router 2, ya, router 2 mau ke operasional, bisa langsung nggak? Nggak bisa, harus lewat mana dulu? Router 3. Nah, ketika dia loncat dari router 2 ke router 3 diterima sama-sama. SE20 ya, tapi SE20 router 3. Berarti yang dimasukin adalah SE20 router 3. Gitu ya. Jadi jangan pikir gara-gara ini sama SE20 terus aku bisa masukin. Ini kan yang titik 33 kan juga SE20. Nah, tapi kan ini SE20 yang router 1. Nah, yang kalian masukin sini adalah SE20 yang router 3. Nah, ini tinggal masukin punya ya siapa ini? Punya ya operational. Nah, ini di 128. Nah, gitu. Nah, silahkan nanti sisanya dilanjutkan. Nah, sekarang ke terakhir ke ACL. Ya. Nah, ini ada 2 ACL yang harus dibikin. Tak kasih contoh salah satu, silahkan yang satu dibikin di rumah buat latihan. Ya. Nah, ini kita ambil yang nomor 3 aja. Create an extended access list for inbound traffic in fast Ethernet 0 on router 1. So marketing PC cannot receive and send paket data to administrator PC 2. Terus suruh dipakai angka 174 sebagai akses list standar. Jadi kan sekarang kita di 82% ya. Nah, kita coba, aku juga takut salah soalnya nek di apa? Di sini juga ya enggak nambah kan. Nah ini, ya udah nek di kuis besok enak. Kan nek sing kemarin di aku ajarin kan kalian harus tentuin tempatnya dan lain sebagainya toh. Nah, ini udah dikasih tahu. Nah, berarti ini kita pasang di mana? Router. Tuh, ya bukan. Tuh, ya. Ya. Nih, disuruh di mana? Di router 1 toh. Nih. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang pertama. Nih. Nih, router 1 toh. Router 1. Nah, berarti kan harus ke CLI. Nah, ini kita exit dulu aja deh saya di exit dulu dari awal. Nih. Oke. Nih, kita mulai dari awal banget ya. Nih, ini butuh amplifier nih. Aduh, langsung pencet SMS. Nah, nge-lag tuh. Nah, yes. Nah, hal pertama yang harus dilakukan ya. Nah, misalnya masih panas gini apa? Dinyalain dulu. Caranya apa? Enter. Nah, terus apa? Masuk ke mode konfigurasi. Berarti caranya config, terus T, enter. Nah, ini udah masuk ke mode config kan kayak gini. Nah, terus kita bikin dulu akses PC. Aduh, gimana kebuka akses PC. Oh, like go. Nah, yuk, lanjut, sir. Oke, nih. Nah, disuruh bikin inbound extended ya, extended access list inbound dan nomornya 174. Ya wes, ikutin we dari sini. Enggak tahu. Ya di sini extended. Nah, berarti cara dia bikin, nah, misalnya kalian lupa, ingat pencet apa? Tanda tanya. Ya, pokoknya tanda tanya adalah kunci. Tanda tanya adalah kunci. Pokoknya lupa, pencet tanda tanya. Nah, ini kita tinggal ke IP, terus habis itu ke mana? Ke access list. Nah, autocomplete ingat pakai apa? Tab. Oke. Terus habis itu, nah sini suruh masukin. Nah, kita suruh apa? Tadi. Terus habis itu, terakhir tinggal dimasukin angkanya. Nah, di angkanya disuruh
Soal tadi nomor berapa? Ya, 174, ya kan? Ya wis, ya masukin aja sini. 170, terus habis itu tinggal di tar. Kita masuk ke konfigurasi akses Lisia. Oke. Nah, sekarang kan kita perlu get hidayah apa nih? Ya kan? Kita kan pasti perlu get hidayah ini. Nah, yang perlu hidayah adalah dari marketing satu nggak bisa kirim-kiriman sama administrator PC 2, ya kan? Nah, berarti ya udah kita tinggal ke marketing PC satu dulu, ya. Ambil IP address-nya. Ini, ambil copy. Oke. Nah, kita balik ke sini ya nanti. Nah, lupa komennya, apa yang harus dilakukan? Nah, datanya. Nah, kita kan mau apa? Mau deny. Ya, kita mau mencegah kan? Kita mencegah supaya apa? Nah, jaringannya apa? Ya, kita pasti sini pakai IP ya. Kita pakai IP. Nah, di sini kan kita single host. Ya, berarti pakai yang host. Oke. Berarti host. Terus habis itu tinggal di sini kita masukin IP source-nya. Source-nya dari marketing PC 1. Apa? Nggak bisa Ctrl V. Jadi klik kanan paste. Ya. Seharusnya kan dari marketing PC 1, ya kan? Oke, marketing PC 1 nggak boleh berkomunikasi sama apa? Nggak boleh berkomunikasi sama destination-nya administrator PC 2. Ya udah, tinggal buka admin PC 2, IP configuration, copy di sini. Oke. Ya. Oke, supaya komen tidak salah, apa yang harus dilakukan? Tanda tanya. Tanda tanya adalah kunci. Nah, kita sekarang suruh pilih. Nah, karena kita mau single destination host ya, ya host. Nah, terus ya udah tinggal kita masukkan. Klik kanan, paste. Itu guys. Ah, ya ini rutenya belum selesai. Nah, tapi nek di sini harusnya tak nambah sini. Dah, enter, ya kan? Nah, oke. Nah, ini kita lihat apakah nilai sudah nambah? Belum. Nah, karena belum dipasang. Ya. Nah, sekarang kita perlu pasang, ya kan? Perlu kita pasangin secara apa? Inbound. Jadi caranya gimana di sini? Kita exit dulu ya. Di sini kita exit dulu. Exit dulu. Nah, terus masuk ke interface yang diinginkan. Visual disuruh berapa interface-nya? Nih, dibaca. Interface-nya berapa? Apa? Oh iya, betul. Thank you sudah mengingatkan. Ada satu hal yang kita lupa ya, guys. Ya. Jadi kita masuk lagi ke konfigurasi ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, jadi cara masuknya lagi tinggal ke sini. Nah, jangan lupa apa? Permit ya, IP, any. Oke ya. Jangan lupa kawan. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau cek ya, access list kita. Nah, ini kita bisa di sini show access list. Ini ya. Nih, tadi kita sudah bikin sebuah extended access list di 174 ya, yang ngedinai yang asalnya dari sekian ke sekian, yang selain itu di permit. Tuh. Permit IP any. Nah, ini baru completion-nya bertambah, guys. Tuh, 85. Nah, sekarang kita perlu pasang, belum kelar. Nah, sekarang kita perlu pasang. Ini perlu dipasang. Nah, cara pasangnya masuk dulu ke mode config. Ya. Ya, ini kalau misalkan kalian config ini terus enter juga nggak masalah. Nah, kita mau pasang di mana? Di fast ethernet 0. Tapi tingkatannya apa? FA00 kan. Nah, caranya masuk dulu ke interface-nya. Berarti interface, terus habis itu namanya FA0/0. Jadi kan, udah. Ini aja. Enter. Nah, ini udah masuk ke konfigurasi interface, harusnya bakal if ini. Ya kan? Nah, terus cara pasangnya gimana? Kalau lupa, kita pakai tanda tanya. Oke. Nah, di sini kita pakai menu yang IP. Kita pakai menu IP. Terus habis itu kita pakai menu yang akses group. Ya, kita pakai menu ke akses group. Nah, terus habis itu tinggal nomornya berapa tadi yang mau dipasang? 174. Ya, 174. Oke. Nah, terus di akhir diminta apa? Diminta inbound atau outbound. Dan visual diminta apa? Diminta inbound. Dan berarti adalah apa? In. Enter. Selesai. Kita lihat di sini.
87%. Nah, silahkan diselesaikan 13%-nya di rumah sebagai latihan. Sedang. No. Oke ya, di Discord ada yang mau ditanyain lagi. Ya, ada yang mau ditanyain lagi di Discord. Ada yang mau bertanya? Oke, aman semua ya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau bertanya, thank you sudah ikut di kelas tambahan hari ini. Nanti buat recordingnya silahkan ditunggu ya. Nanti aku share ke grup kelas masing-masing lewat kompi kelas masing-masing ya. Sip, thank you semua ya. Yuk. Thank you. Thank you. Oh, oke, sip. Thank you, Bang. Oh, mau tanya buat yang tadi itu kan ada kalau mau yang apa ngasih apa sih tadi yang clock rate yang di router. Nah itu kalau aku lihat yang di YouTube kok yang di apa yang dikasih clock rate itu yang ada simbol jamnya. Oh, Kalau aku nggak tahu ya clock rate buat apa. Kalau yang Aku nggak tahu sih. pasangannya yang nggak ada logonya itu dibuat not set, jadi nggak di setup, nggak di set rate-nya. Memang gitu atau Aku nggak tahu sih. gimana? Aku belum pernah main di situ sih. Di Subaware sih nanti. Coba di Oh, access kita aja ke aku ya. oke. Oke, Thank sip. you, Thank Ko. you ya, guys.